Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Gimana nih hari kabarnya? Sehat kan ya? Happy fisika semua. Kembali lagi di Rani Channel, Fisika Asik Tanpa Ribet. Nah, hari ini kita akan bahas materi kelas 10 SMA, yaitu semester 1 tentang besaran dan satuan. Nah, sebelum kita masuk ke besaran satuan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu membahas tentang besaran dan juga satuan. Adik-adik udah pada tahu belum apa itu besaran dan satuan? Oke. Karena masih ada beberapa yang belum paham, kakak mau jelasin dulu nih pengertian dari besaran dan satuan itu sendiri. Pertama, besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Nah, satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Udah pada paham kan apa itu besaran dan satuan? Nah, karena adik-adik udah bisa membedakan antara besaran dan satuan, sekarang kakak akan lebih memberi pemahaman tentang besaran dan satuan. Pertama, kita akan mulai dari satuan. Nah, satuan itu ada satuan internasional atau standar internasional, di mana satuan itu telah diakui secara global atau internasional. Nah, satuan internasional itu sendiri sebenarnya itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, nilai satuan harus tetap, mudah diperoleh kembali, satu harus dapat diterima secara internasional. Nah, awal-awalan pada satuan SI itu ada beberapa awalan. Contohnya aja ada namanya tera. Nah, tera itu disingkat dengan T dengan kelipatan 10 pangkat 12. Giga yaitu G 10 pangkat 9. Mega itu M 10 pangkat 6. Kilo K 10 pangkat 3. Mili M 10 pangkat min 3. Mikromiu 10 pangkat 6. Min 6. Nano N 10 pangkat min 9 dan Pico P 10 pangkat min 12. Nah, kalau ditanya adalah mu M, berarti kita mau jadiin ke meter. Berarti kita harus kali dengan 10 pangkat min 6. Nah, itulah seterusnya pemakaian dari awalan pada satuan SI. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran. Nah, besaran itu sendiri terdapat dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan itu bisa jadi kali dari besaran pokok gitu. Nah, kita masuk ke besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, panjang itu satuannya meter, singkatannya M, dengan dimensinya L. Nah, kalau massa kilogram, kg, dengan dimensi M. Waktu second, S, T. Kuat arus listrik ampere, singkatan A, dengan dimensi I. Nah, suhu itu Kelvin dengan singkatan K, dimensi theta. Nah, untuk jumlah zat mol, singkatan mol, dimensinya N. Nah, untuk intensitas cahaya sendiri itu kandela, singkatannya CD, dimensinya J. Nah, inilah besaran pokok yang harus adik-adik hafal, yaitu dari satuan yang termasuk besaran pokok, ada meter, kilometer, second, ampere, Kelvin, mol, dan kandela. Juga besaran pokoknya ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran turunan. Nah, besaran turunan itu terdiri dari volume. Satuannya adalah M pangkat 3, singkatannya V. Nah, volume itu sendiri adalah perkalian dari panjang. Jadi, panjangnya dikali 3. Panjang kali panjang kali panjang. Nah, di sini dimensinya jadinya
L pangkat 3. Nah, kecepatan itu meter per second dengan singkatan V, LT-1, percepatan itu meter per second kuadrat A, LT-2, gaya itu Newton N, F, MLT-2, tekanan itu Pascal, PA, P, ML-1, T pangkat min 4, massa jenis itu Kg, meter pangkat 3, Rho, ML pangkat min 3. Nah, kalau kecepatan itu berarti satunya adalah meter per second. Meter tadi apa? Panjang kan atau jarak. Per S itu apa? Waktu. Berarti jarak per waktu itu adalah kecepatan. Dimana dimensinya panjang apa? L. Dimensi waktu apa? T. Nah, karena dia meter per second, otomatis L T-nya juga pangkat min 1. Nah, kalau gaya itu Newton dengan dimensinya MLT-2. M itu apa? Massa ya kan. Nah, L itu panjang, T itu waktu. Nah, jadi gaya itu adalah massa dikali panjang per waktu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran pokok yaitu, adik-adik masih ingat kan yang besaran pokok tadi apa aja? Ya, itu ada panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, dari A, B, C, dan D, dan E, yang jawabannya adalah kelompok besaran pokok adalah yang C. Benar ya, jawabannya C. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal kedua. Dari kelompok satuan di bawah ini yang merupakan kelompok satuan dari besaran pokok dalam SI yaitu, dalam SI itu ada meter, kilometer, sekon, ampere, kelvin, mol, kandela. Nah, kita lihat satu-satu. Yang A enggak ada Newton, B enggak ada watt, C ada volt, D ya benar D. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Dari kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah turunan, berarti panjang udah jelas enggak. Yang B itu jumlah zat juga jelas enggak. Yang C jumlah zat juga enggak. Yang D berat, tekanan, gaya. Nah, jawabannya adalah yang D. Ya, kalau yang E kan udah tahu tuh, kuat arus listrik, tegangan, dan kecepatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Gaya didefinisikan dengan hasil kali percepatan dengan massa, maka dimensi gaya adalah, ada ini masih ingat tadi percepatan adalah perkalian dari jarak per waktu. Nah, kalau jarak itu tadi apa? L, ya benar. Nah, dengan waktu per waktu kuadrat, ya kan, berarti LT-2. Nah, masanya apa? M. Nah, jawabannya berarti adalah yang A, ya benar, yang A. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Muatan listrik dirumuskan sebagai hasil kali antara kuat arus listrik dengan waktu. Dimensi dari muatan listrik adalah, nah, kuat arus listrik dengan waktu katanya kan. Kuat arus listrik ada I, waktu ada T. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, ya benar. Nah, sekianlah sesi sharing kita pada kesempatan kali ini. Ditunggu video selanjutnya ya. Oke.